Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Mutiara, kelas 12 IPS 2, ingin menjelaskan organisasi NAFTA. Pengertian NAFTA. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara, adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Organisasi ini didirikan pada 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piagamnya menyatakan bahwa NAFTA bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga, komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor dan visa, kegiatan sosial, dan kegiatan kesehatan. Tujuan didirikannya NAFTA: meningkatkan perdagangan serta ekonomi antar 3 negara tersebut dengan mengurangi atau menghilangkan regulasi yang menghambat, mengusahakan standarisasi barang-barang yang akan diperdagangkan, mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara anggota, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di kawasan tersebut, meningkatkan peluang investasi dan iklim kerjasama, persaingan ekonomi, dan perdagangan. Manfaat organisasi NAFTA: terciptanya peluang pasar yang semakin luas dan besar bagi Indonesia. Biaya produksi menjadi semakin rendah. Beragamnya jenis produk serta harga di pasaran. Kerjasama dengan pebisnis dengan anggota ASEAN semakin luas. Melindungi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan kerahasiaan lingkungan hidup. Fakta tentang NAFTA. NAFTA merupakan suatu bentuk perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia. NAFTA ditandatangani oleh Presiden Clinton dan implementasikan pada 1994. NAFTA diciptakan untuk Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai jawaban atas kompetisi perdagangan yang diajukan oleh China dan UE. Dampak positif dan negatif NAFTA. Dampak positif: membesar jangkauan pasaran ekspor Indonesia di negara-negara anggota NAFTA. Lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum bias diproduksi sendiri oleh Indonesia. Lebih mudah masuknya para investor dari negara anggota NAFTA. Dampak negatif: dampak awal pada ASEAN sendiri sebagai suatu wilayah ekonomi di dunia tidak terlalu besar. Namun karena produk pertanian Indonesia memainkan peran yang besar bagi secara domestik maupun secara regional, maka dampak yang diterima Indonesia pun paling besar di antara negara-negara ASEAN lainnya. Efek negatif terhadap ekspor komoditas pertanian juga lebih besar dibandingkan negara ASEAN lainnya. Di antaranya, ekspor beras Indonesia akan turun 70,0% dibandingkan Malaysia misalnya hanya mengalami penurunan sekitar 2,8%. Berikut sumber-sumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.